Ya, saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan, khususnya melalui hari ini, kita memulai akan satu pembahasan, yaitu Our Only Hope, atau adalah pengharapan kita satu-satunya. Saudara, kita percaya bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Dan pada saat hidup penuh dengan misteri, maka kita tidak heran kita memiliki banyak pertanyaan di dalam kehidupan ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki jawaban yang benar. Bagaimana kita bisa memiliki akan respon yang benar, dan bagaimana kita bisa memiliki akan satu pengertian yang benar di dalam melihat begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam dunia ini. Maka di dalam pembahasan kita, Our Only Hope, tema besar kita akan membagi di dalam 4 sesi, khususnya sesi yang pertama, yaitu kita hari ini akan membahas tentang the hope of eternal life, yaitu pengharapan tentang apa yang namanya hidup kekal. Lalu kedua, kita akan membahas tentang the hope of a bodily resurrection, yaitu adalah pengharapan akan tubuh yang dibangkitkan. Lalu ketiga, kita akan membahas tentang the hope of the glorious appearing of Christ, yaitu adalah pengharapan di mana kemuliaan Kristus hadir di dalam hidup orang percaya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang the hope of a glorified church, atau pengharapan gereja yang dimuliakan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini adalah menjadi pembahasan-pembahasan kita di dalam 1 bulan ini. Dan kita rindu melalui pembahasan-pembahasan ini, kita lebih dimengertikan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang diberikan anugerah, di mana pengharapan yang mereka punya adalah pengharapan yang bukan omong kosong, bukan mimpi, tapi adalah pengharapan yang satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Maka saudara, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengharapan yang Tuhan berikan adalah di dalam pengharapan di dalam hidup yang kekal. Nah, saudara, tadi saya sudah memulai dengan satu kalimat introduksi, yaitu hidup itu penuh dengan misteri. Dan tidak heran, di dalam setiap kehidupan kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Namun, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah setiap pertanyaan itu, pertanyaan kehidupan itu, kita telah memiliki jawabannya? Dan khususnya jawaban yang kita miliki adalah jawaban yang satu-satunya, jawaban yang berpengharapan, dan jawaban yang benar. Sebagai contoh, saudara, apakah saudara sungguh-sungguh sudah punya jawaban yang benar tentang beberapa pertanyaan, mengapa Tuhan menciptakan manusia, kalau pada akhirnya manusia akan mati juga? Atau pertanyaan kedua, yaitu mengapa kita makan atau kita minum, padahal pada akhirnya kita juga akan lapar lagi dan kita akan haus lagi? Atau mengapa kita harus mandi, kalau pada akhirnya kita akan kotor lagi, kita harus ganti baju lagi, dan pada akhirnya juga kita harus membersihkan lagi? Atau mengapa kita berani mencintai orang, padahal kita tahu bahwa mencintai orang itu nggak selalu kita sukacita, tapi mencintai orang itu kita juga bisa mengalami sakit hati. Kita bisa duka cita juga. Atau juga yang lebih spiritual adalah, mengapa kita percaya kepada Tuhan, di saat kita tahu Tuhan itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi kok kita mau berdoa sama Tuhan? Kok mau kita membaca firman Tuhan? Kok mau kita pergi ke gereja? Kok mau kita dengar khotbah? Dan kok mau kita untuk menjalankan setiap apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Saudara, manusia membutuhkan jawaban-jawaban yang benar. Kenapa? Karena jawaban itu memberikan harapan. Setiap jawaban itu memberikan harapan hidup yang lebih pasti. Misalnya saudara berkata, apakah kamu mengasihi aku? Kalau orang yang kamu tanya itu menggantungkan posisinya, maka kamu akan selalu gelisah. Karena apa? Kamu nggak tahu dia cinta aku atau tidak. Dia mau terima aku atau tidak. Dia mau menjadikan aku kekasihnya atau tidak. Maka kalau tidak dikasih jawaban yang pasti, maka engkau akan gelisah, hidup ini penuh pengharapan atau tidak. Gitu ya. Tetapi saudara, kalau jawaban itu pasti ada, dan jawaban itu memberikan akan satu posisi, baik atau tidak baik isinya,
Tetapi waktu jawaban itu ada, paling tidak memberikan kepastian. Dan hal yang memberikan kepastian itu pasti memberikan akan satu jalan untuk kita melihat kalau memang saya tidak diterima cinta saya masih punya harapan di tempat yang lain. Atau kalau saya hari ini tidak bisa masak nasi, tapi paling enggak saya bisa untuk apa? Saya bisa untuk mencari yang lain. Atau hari ini bisa online atau tidak, kalau tidak ada informasi, maka saudara akan bisa memakai waktu saudara untuk yang lain. Tapi waktu ada informasi, hari ini ada persekutuan pemuda online, maka akhirnya kita sama-sama kumpul bersama karena ada informasi, ada kepastian, maka disitulah saudara bisa bersama-sama untuk hadir pada hari ini. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk melihat jawaban itu penting. Bukan sekedar pertanyaan itu penting, tapi jawaban itu penting. Karena jawaban memberikan harapan untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih pasti. Saudara, itulah kenapa manusia adalah makhluk hidup yang berharap. Manusia adalah makhluk hidup yang menginginkan kepastian. Itulah kenapa manusia adalah makhluk hidup yang bukan sekedar selalu bertanya, tapi juga yang mencari jawaban. Tapi ironisnya adalah jawaban yang diberikan oleh sesama manusia hari ini terlalu banyak perspektifnya. Terlalu banyak perspektifnya sehingga kita bukannya takluk kepada jawaban yang benar, yang seharusnya kita tahu bahwa satu pertanyaan itu harusnya ada satu jawaban saja. Tapi akhirnya kita melihat terlalu banyak perspektif, sehingga akhirnya kita bukannya takluk kepada satu-satunya jawaban yang benar, tapi kita akhirnya menyesuaikan jawaban yang kita dengar itu, lalu kita melihat dari berbagai macam perspektif, lalu kita sesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga akhirnya baru kita terima. Nah, kalau kita caranya adalah mendengar banyak jawaban dari berbagai macam perspektif, lalu kita menyesuaikan jawaban-jawaban yang kita terima itu, lalu kita sesuaikan dengan kemampuan saudara dan saya, maka yang menyensor segala sesuatunya adalah pikiran kita. Yang menyensor semuanya adalah hati kita. Yang menyensor semuanya adalah kemampuan kita. Jadi, jawaban yang benar apakah ditentukan oleh yang memberi jawaban yang satu-satunya itu, atau jawaban yang menentukan adalah kita yang punya kemampuan yang terbatas ini dan berkata inilah jawaban yang benar. Kita percaya jawaban hanya satu. Jawaban hanya satu, dan jawaban yang satu-satunya itu adalah jawaban yang satu-satunya diberikan oleh Tuhan Allah. Itulah kenapa, saudara, kita harus untuk berharap dengan benar. Itulah kenapa kita harus memiliki akan sebuah hal, pengertian di atas setiap apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita terima, kita memiliki jawaban yang benar yang diberikan oleh Sang Pemberi kebenaran itu, dan itu hanya berasal dari Allah saja. Nah, saudara, saya akan memulai dengan beberapa perspektif tentang pengharapan. Dan bagaimana kita coba untuk melihat why eternal life adalah sesuatu yang penting di dalam iman kekristenan. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya coba bertanya kepada saudara sekalian. Kira-kira menurut saudara, dari mana datangnya harapan? Kalau hari ini saudara berharap sesuatu, menurut saudara dari mana datangnya harapan? Lalu, kalau memang saudara berharap sesuatu, sebenarnya saudara berharap itu dengan inti apa, atau dengan isi apa, atau berharap itu dengan sumber apa. Dan kalaupun kita memiliki pengharapan itu, gimana kita bisa mengelola, kalau kita pakai bahasa lebih humanis adalah mengelola harapan sebagai dorongan kehidupan, bukan sebagai kekecewaan. Kalau saya boleh tanya, saudara, mungkin menurut saudara harapan itu apa? Lalu dari mana dia datangnya? Lalu isi harapan itu apa? Lalu menurut saudara, kalau saudara punya
pengharapan itu, kira-kira gimana sudah mengelola harapan itu? Ini pertanyaan adalah pertanyaan yang tidak simple sudah, tapi saya coba tanyakan kepada saudara sekalian. Oke, saya akan ajak saudara sekalian untuk ya, yang saya tanya ini ya, coba menyalakan akan mute-nya, lalu saudara coba sharing sedikit ya. Oke, saya mungkin bisa minta ke Yevon dari Jakarta, ya. Yevon dari Jakarta. Coba sharing sedikit, Yevon. Menurut kamu kira-kira apa sih harapan itu? Lalu dari mana datangnya harapan? Kira-kira isinya apa? Dan kira-kira kalau kamu berharap dan kamu memperoleh harapan itu, gimana mengelola harapan itu? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Sharing Oke. apa yang kamu pikir aja, ya. Kalau buat aku pribadi, harapan itu sesuatu yang bikin hidup saya pribadi itu jadi semangat atau punya arti sih kok. Dan kalau Sesuatu saya yang memberikan apa? hidup itu semangat dan menjadi berarti. Semangat dan memberi berarti. Soalnya kalau misalnya nggak punya harapan, kayak kita ngapain sih kerja tiap hari capek-capek, toh juga yang kayak Kodan ngomong, ujungnya pasti mati kok. Kalau misalnya pengharapan Oke, nggak ada, bener-bener sia-sia semuanya sih. oke. Ngapain kerja kalau akhirnya mati juga, gitu kan? Iya, Jadi harus ada artinya, harus memberikan semangat dan harus ini apa namanya membuat kamu melihat nilai ya, ada nilai iya, paling enggak ya di ada situ ya. nilai. Nah, itu semua ditempatin di sesuatu yang dimana saya bisa menempatkan pengharapan saya gitu loh. Bisa menempatkan Iya, pengharapan saya. ya. Nah, kalau kamu pikir selama ini orang gimana mengelola harapannya mereka sendiri? Hmm, Kalau saya ngelihat sebagai manusia normal, termasuk saya ya, maksudnya dalam arti saya pun juga berusaha memanage ini juga. Banyak orang berusaha menempatkan harapannya itu di pengakuan orang lain terhadap kita sih. Hmm. Jadi banyak yang kecewa, banyak yang tidak bisa mengerti harapan sesungguhnya. Nah, sebagai manusia, bukan berarti saya nggak punya seperti itu. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya harus berusaha dan berdoa supaya pengharapan palsu itu saya bisa tinggalkan secara total. Hmm. Berarti kadang-kadang pengharapan itu kita lihat bukan dari apa yang Tuhan nilai ya. Seringkali pengharapan kita itu kita taruh atau kita tempatkan justru misalnya waktu kita diakui orang atau mendapat pengakuan orang, kita merasa wah inilah pengharapan gua. Padahal itu cuma sesuatu yang fana gitu kira-kira ya. Ya, betul. Oke, thank you. Lalu coba saya minta satu rekan Monica dari Beijing. Monica, Aku, ya, tahu pertanyaannya? pengharapan itu apa gitu ya? Sesuatu yang membuat kita merasa lebih baik gitu. Lebih baik. Ya, Maksudnya apa tuh lebih baik? oh, bisa muncul harapan tuh dari lihat dunia sekitar, lihat pengalamannya orang lain, terus kok mungkin kayak merasa, oh kita belum sampai ke situ, jadi terus berharap bisa kayak gitu juga gitu. Jadi mungkin melihat something yang di luar kita, lalu kita lihat, wah ini orang bisa berhasil, kenapa gua nggak bisa gitu ya. Hmm, Lalu akhirnya kita termotivasi, lalu kita berharap, jadi lalu ikut kita punya harapannya merindukan, gitu. terus kita merindukan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Ya, Oke. Terus kira-kira kalau kamu punya pemikiran seperti itu, bagaimana mengelola harapan yang seperti itu? Jadi kalau kamu uh, lihat misalnya temenmu,
dia orangnya keren ya, terus akhirnya kamu termotivasi istilahnya untuk mau lebih baik supaya bisa sama kayak dia atau jauh lebih daripada dia. Maka gimana kamu mengelola harapan yang ada pada dirimu? Cari jalan atau berusaha untuk lihat caranya mereka gimana Cari untuk jalan. bisa sampai ke sana. Cari jalan atau cari tahu, istilahnya itu cari tahu ya. Ya, cari tahu mereka gimana caranya bisa nyampe ke situ gitu, terus coba ikut. Atau cari kunci keberhasilan, atau cari kunci dari satu perjalanan sampai ke situ gitu ya, kira-kira ya. Ya. Oke. Nah, Saudara, apa yang tadi Yevon sama Monica responi itu adalah banyak sekali yang menjadi pemikiran-pemikiran yang muncul. Jadi sebenarnya apa yang diomong sama Yevon, apa yang diomong sama Monica, itu adalah satu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sangat alami, khususnya dalam konteks kita sebagai manusia hari ini. Ya. Saya akan ajak kalian untuk melihat, sebelum kita bicara tentang Alkitab ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat ada dua perspektif yang dewasa ini banyak sekali menjadi akan dasar pemikiran kita mengenai harapan atau mengenai pengharapan itu sendiri. Jadi saya akan mengajak saudara untuk melihat yang pertama, yaitu bagaimana kita memahami akan harapan atau pengharapan dari perspektif filsafat atau dari perspektif humanisme atau cara pikir manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat pengharapan atau harapan atau hope itu apa sih, gitu ya? Nah, banyak kalau kita melihat dari dunia filsafat atau dari dunia akan pencarian bijaksana, banyak orang memahami bahwa harapan itu sebenarnya adalah sesuatu yang social programming kalau bahasa kerennya. Jadi pengharapan itu sebenarnya adalah sesuatu produk masyarakat atau produk organisasi atau produk humanis pribadi. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya kalau saya pakai contoh ya, saya pakai contoh misalnya Ahok. Waktu Ahok jadi gubernur, saudara, harapannya dia apa untuk Jakarta? Jadi dia memberikan visi, dia memberikan harapannya dia, kalau saya jadi gubernur, maka Jakarta itu mau saya jadiin apa? Masyarakat Jakarta mau saya bikin berpengharapan dengan harapan-harapan yang bagaimana? Nah, saudara, kalau saudara lihat di berita-berita, saudara akan melihat khususnya dalam kisah waktu Ahok menjadi gubernur, itu ada satu statement yang terus diulang-ulang oleh media. Waktu Ahok jadi gubernur itu, media sangat menggoreng statement tersebut. Apa yang digoreng? Digorengnya yaitu harapannya Ahok menjadi gubernur adalah bagaimana menjadikan masyarakat Jakarta itu terpenuhi secara kepala, perut, dan dompetnya. Jadi otaknya menerima pendidikan, lalu perutnya terisi sehingga nggak kelaparan, dompetnya terisi sehingga tidak miskin. Nah, itu adalah harapan yang ditawarkan sama Ahok waktu dia jadi gubernur. Nah, kalau tidak sesuai harapan, kira-kira apa yang terjadi? Pasti orang akan berkata, ini apa yang kamu katakan itu adalah bukan harapan lagi. Yang kamu katakan itu bukan lagi sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi dan menjadi pengharapan bagi kami. Tapi itu cuma slogan doang, itu cuma adalah sebuah statement doang, itu cuma menjadi sebuah kata-kata doang. Maka kalau nggak sesuai harapan, yang terjadi yaitu apa? Pasti yang terjadi adalah chaos. Ya kan? Jadi, saudara, orang-orang khususnya dari dunia filsafat banyak sekali memandang harapan itu adalah produk manusia. Jadi mereka tidak melihat harapan itu spiritual. Mereka tidak melihat harapan itu adalah something from above, bukan sesuatu yang dari atas jatuh ke bawah, bukan dari surga jatuh ke bawah, bukan dari Tuhan berikan kepada manusia.
Dunia filsafat banyak memandang harapan itu sesuatu yang kita create sendiri. Kita ciptain sendiri, dan kita bentuk sendiri, yang kita harapkan dengan kita menciptakan itu, atau kita mengungkapkan itu, kita berharap dengan usaha kita, orang-orang bisa termotivasi untuk berharap, dan juga termotivasi untuk melihat bahwa pengharapan itu ada. Nah, saudara, itu banyak sekali yang menjadi pemikiran-pemikiran yang muncul, khususnya dari dunia filsafat, bahwa harapan itu bukan something spiritual, tapi pengharapan itulah something human has produced, adalah sesuatu yang diproduksi oleh manusia sendiri, atau diprogram oleh manusia sendiri, dan dibentuk oleh saudara sendiri. Jadi manusia membuat harapan dan mengungkapkan dengan berharap, dan juga untuk memperoleh pengharapan itu sendiri, itu semua adalah dari manusia untuk manusia bagi kemuliaannya manusia. Kalau pakai istilah pinjam dari Alkitab, kalau dari Tuhan untuk Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita pakai filsafat punya sense, itu adalah dari manusia untuk kemuliaan manusia. Nah, dan orang-orang di dalam dunia filsafat, meskipun mereka menjadikan harapan itu adalah produk manusia atau menjadi programnya manusia untuk supaya manusia semua bisa tidak pesimis tapi justru melihat segala sesuatu dengan penuh berharap dengan hal-hal yang baik. Mereka pakai segala cara untuk bagaimana untuk menjalankannya atau how to manage that hope. Ya. Bagaimana untuk mengatur akan pengharapan yang mereka anggap sebagai produk manusia sendiri atau produk masyarakat atau program sosial yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Maka filsafat memiliki akan satu jalan, yaitu apa? Kalau saudara mau bicara tentang pengharapan yang paling agung adalah pengharapan yang bagaimana? Nah, kalau dalam dunia filsafat banyak mereka yang menganjurkan bahwa kalau kamu mau berharap, yang paling agung adalah pilihlah harapan yang melampaui kepentingan kita. Jadi istilahnya itu, pilihlah harapan yang melampaui kepentingan kita, itu ya berarti adalah orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara memilih harapan yang melampaui kepentingan saudara, tapi justru memilih harapan yang ditujukan kepada orang lain, misalnya adalah di saat saudara hari ini, apa yang dilakukan oleh Indonesia hari ini. Indonesia dikenal sebagai what a generous country, khususnya mengalami akan pandemi COVID-19 ini, yaitu apa? Orang Indonesia melakukan akan satu hal, mengumpulkan dana, melakukan akan satu hal, mereka mendukung dengan uang mereka supaya setiap rumah sakit bisa memperoleh akan masker atau memperoleh akan baju APD dan juga bisa memiliki akan satu hal di mana rumah sakit bisa terpenuhi kebutuhannya. Kita melihat juga banyak orang-orang Indonesia yang juga sampai jual barang mereka untuk supaya bisa menyumbang amal ini dan amal itu. Nah, saudara, itu salah satu yang dipandang oleh orang-orang dunia ini sesuatu harapan yang melampaui kepentingan sendiri, yaitu kemampuan untuk bisa berkorban bagi orang lain, memikirkan orang lain, dan juga berharap sesuatu yang bisa memberikan impact bagi orang lain. Ya, jadi seperti apa yang dilakukan oleh Mata Najwa, Mata Najwa mengadakan konser by Zoom, gitu ya. Mereka mengadakan konser pakai Zoom, lalu setiap orang artis-artisnya nyanyi di depan handphone mereka, atau nyanyi di depan televisi mereka, atau menyanyi di depan MacBook mereka, dan mereka nyanyi-nyanyi lalu akhirnya berharap supaya orang yang nonton bisa memberikan akan memberikan akan sumbangan. Seperti kemarin Mata Najwa sangat kaget, kenapa? Hanya penampilan satu artis saja bisa ngumpul 9 miliar. Tahu penampilannya siapa? Penampilannya Didi Kempot. Didi Kempot itu penyanyi dangdut. Langsung dia tampil, langsung dapat 9 miliar. Nah, itu adalah satu harapan. Gimana bisa satu sisi berkarya, tapi satu sisi yang lain juga bisa impact bagi orang lain.
Nah, ini kita melihat filsafat memandang ini sebagai harapan yang baik, yaitu harapan yang melampaui kepentingan sendiri untuk orang lain. Dan itu bukan dari Tuhan, itu sesuatu yang manusia bisa dengan produksi pemikirannya, berinovasi, membentuk harapan itu. Siapa pernah pikir Mata Najwa bisa bikin konser by Zoom online? Lalu akhirnya bisa dapat duit hanya dari Zoom online. Dan bisa dapat akan satu respect dari begitu banyak di kalangan masyarakat by online. Dan itu sesuatu yang secara filsafat itu sudah sangat baik. Itu adalah suatu pengharapan yang memberikan harap. Ya. Lalu berikutnya, saudara, di dalam dunia filsafat, selain harapan itu sebuah produk manusia sendiri, lalu kalau kamu mau berproduk dengan baik, maka pilihlah harapan yang melampaui kepentingan kita, yaitu adalah untuk orang lain. Kedua, punya satu kemampuan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri untuk apa? Ya, menjangkau lebih luas, kualitas hidup lebih baik, yaitu kita harus mengembangkan diri. Contohnya adalah, sekarang kalau misalnya toko, misalnya saya yang tahu adalah Pasar Jaya. Pasar Jaya itu toko-toko yang didukung oleh pemerintah itu ya. Pasar-pasar itu. Sudah kalau di dalam pandemi coronavirus ini, orang takut pergi pasar. Satu sisi orang-orang butuh makanan, orang-orang butuh bahan pokok, tapi orang-orang tidak boleh ngumpul. Lalu gimana caranya? Sudah orang-orang di pasar tidak pernah jualan by online, atau by Zoom, atau by sosial media sampai begitu aktifnya. Tapi sekarang coba lihat, sudah apa yang dilakukan oleh Jakarta hari ini. Pasar Jaya akhirnya juga bisa buy online. Akhirnya kita melihat ada orang-orang beli sayur pakai online. Orang-orang bisa beli akan bahan pokok, sudah tidak perlu pergi ke pasar lagi. Tapi beli by online, nanti orangnya akan datang ke rumah, dan akhirnya orang itu juga nanti, kalaupun tidak datang ke rumah, kirim by Gojek atau by GoSend, dan akhirnya bayar kepada orang itu. Akhirnya, saudara, yang terjadi yaitu orang-orang di pasar mulai upgrade dengan mereka berjualan secara online. Dan akhirnya gaya hidupnya beda, lalu akhirnya kita melihat pengembangan skill-nya beda, dan akhirnya secara pengembangan dirinya pun beda, akhirnya pikirannya lebih open-minded. Nah, secara filsafat ini sesuatu yang dianggap adalah sesuatu yang baik. Pengharapan yang penuh harap itu menjadi sesuatu yang baik. Kenapa? Ada sebuah pengembangan. Ada perkembangan di dalam dirinya, ada peningkatan di dalam kualitasnya, ada inovasi di dalam cara kerjanya, dan akhirnya kita melihat, wow, inilah pengharapan. Pengharapan tidak ada hubungannya sama Tuhan. Pengharapan adalah berhubungan dengan seberapa engkau berinovasi, mengembangkan skillmu, mengembangkan kualitas hidupmu, mengembangkan cara berpikir dan cara melakukan kerja, maka semua akan menjadi lebih luas dan menjadi lebih comfortable. Dan akhirnya, saudara, pandemi coronavirus ini, akhirnya kalau kita melihat secara filsafat, membuat orang akhirnya belajar untuk menemukan format baru, atau menemukan gaya hidup baru, atau menemukan akan cara kerja yang baru. Saudara, ini sesuatu yang secara filsafat pengharapan itu adalah vocabulary manusia. Tidak perlu dikaitkan dengan agama, tidak perlu dikaitkan dengan iman, tidak perlu dikaitkan dengan Tuhan. Berikutnya yaitu adalah, tentu saja berharap itu adalah sesuatu yang gambling. Di dalam dunia filsafat itu, pengharapan itu tidak selalu kita dapatkan. Jadi, butuh kesabaran, butuh sebuah proses untuk bertahan mengejar harapan itu. Kenapa? Karena harapan itu resikonya tinggi. Kalau sudah berharap diterima cintanya, gitu kan, itu butuh kesabaran. Saudara berharap supaya harapan saudara itu bisa saudara dapatkan dan saudara bisa terima melalui sekolah misalnya, atau melalui pekerjaan saudara. Butuh kesabaran juga. Butuh proses juga. Kenapa, saudara? Karena realitanya mengejar harapan itu sulit. Mengejar harapan itu nggak gampang. Mengejar harapan itu harus realistis, istilahnya. Kenapa? Karena
memang yang mengejar harapan nggak cuma kita. Orang-orang sekeliling kita, jutaan orang sama-sama mengejar harapan. Kalau misalnya ini ada satu bolpen gitu ya, saya mengejar harapan untuk memperoleh bolpen ini. Lalu saudara, misalnya Agus juga punya harapan untuk mengejar bolpen ini. Deborah juga mau mengejar akan bolpen ini. Andri juga mau mengejar harapan untuk memperoleh bolpen ini. Dan bolpennya ini cuma satu di dunia. Gimana saudara, kita sama-sama mengejar harapan untuk satu-satunya barang yang ada dalam dunia. Maka saudara akan menggunakan segala pengembangan dirimu, meningkatkan secara kualitasmu, cara pikirmu, cara kerjamu, untuk memperoleh satu harapan, yaitu apa? Gimana memperoleh bolpen yang hanya satu-satunya dalam dunia ini. Maka saudara, kalau kita jadikan ini sebagai pengharapan bersama, saya yakin dan percaya saudara, bahwa setiap manusia akan butuh kesabaran untuk mencari jalan untuk memperoleh apa yang kamu harapkan ini dengan segala cara. Ada orang, saudara, saya kemarin punya kesempatan buka YouTube, ada satu orang beli ikan, lalu orang ini mau beli ikan, anggap aja ikan arwana gitu ya. Ikan arwana ini gua mau beli, harganya segini. Lalu ada orang lain bilang, gua mau beli, harganya gua naikin 10.000. Gua naikin 100.000, gua naikin 1 juta. Akhirnya saudara, satu ikan itu yang awalnya cuma dijual 1 juta, akhirnya jadi 5 juta. Saudara. Dan akhirnya jadi 5 juta, akhirnya satu orang itu memenangkan dengan membeli ikan itu 5 juta. Dan orang yang tadinya pertama mau beli, akhirnya bilang, aduh, saya yang duluan, tapi dia keluar duit lebih gede, sehingga akhirnya apa? Saya coba untuk mencari kekuatan saya untuk bisa beli ikan itu 5 juta, tapi akhirnya ada waktunya bersabar untuk mengejar harapan, karena itu sulit. Ada waktunya berhenti berharap. Jadi akhirnya ada juga satu hal, berharap itu menjadi sesuatu yang nggak cuma dimulai saja, tapi berharap juga sesuatu yang harus diakhiri. Jadi ada waktunya berharap, ada waktunya berhenti berharap. Saudara, dalam filsafat harapan itu temporary. Di dalam filsafat berharap itu sesuatu yang tidak eternal. Dan di dalam filsafat berharap atau pengharapan itu adalah sesuatu yang ada batasnya. Nah, ini kira-kira saya kasih perspektif dari filsafat memandang akan apa arti pengharapan dan apa arti harapan itu sendiri. Saya harap kalian bisa tangkap ya yang saya maksud. Kedua, yaitu kita melihat ada perspektif yang saya mau sharingkan yang kedua adalah dari perspektif psikologi atau dari perspektif psikologi. Nah, para psikolog rata-rata mereka memiliki perbedaan di dalam cara memikirnya. Kalau kita melihat filsafat, rata-rata sama, yaitu pengharapan itu sesuatu yang hanya sekedar bersifat human. Jadi, harapan dan pengharapan di dalam filsafat itu adalah produksi manusia. Tapi kalau di dalam psikologi, ini lebih dalam lagi. Saya lebih bersifat lebih variatif, saudara. Menurut psikologi, pengharapan itu adalah sesuatu yang ditentukan dari hal yang berbeda-beda. Tadi ada salah satunya ada yang disebut sama Monica tadi. Tapi belum ya, nanti saya ngomong. Yang pertama, saudara, ada satu psikolog namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu mengatakan bahwa pengharapan yang dibutuhkan manusia atau yang dipikirkan oleh manusia atau harapan yang diharapkan oleh manusia itu semua rata-rata dimunculkan atau ditentukan dari satu kebutuhan yang menjadi dorongan utama. Atau kalau pakai bahasanya dari Sigmund Freud itu adalah libido. Libido itu lebih bersifat nafsu. Jadi
orang berpengharapan atau orang berharap itu ditentukan dari nafsunya. Jadi dari nafsunya, dari libidonya, dia memiliki nafsu untuk memperoleh apa, maka dia bisa mendapatkan apa yang dia nafsukan itu, maka itu adalah pengharapan. Jadi contohnya, kalau saya menafsukan misalnya, saya menafsukan mobil misalnya. Saya menafsukan mobil Ferrari atau saya menafsukan mobil akan Rolls Royce atau motor, saya menafsukan Ducati misalnya. Waktu saya memiliki nafsu untuk memiliki something, lalu saya berusaha untuk memperoleh akan apa yang saya nafsukan itu namanya berharap. Dan waktu yang saya nafsukan itu, saya dapatkan, saya peroleh, maka itu adalah sebuah pengharapan. Ya, saudara kira-kira bisa dapat ya. Misalnya saudara menafsukan seksualitas. Saudara menafsukan seksualitas, lalu akhirnya saudara memperoleh akan seksualitas itu, saudara merasa bahwa, wah, saya sudah dapatkan pelampiasannya. Saya sudah mendapatkan pelampiasan libidonya. Maka saudara anggap bahwa pelampiasan libido itu adalah sebuah pengharapan. Nah, ini Sigmund Freud mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang memiliki konsep pengharapan, konsep berharap, itu semuanya adalah dari nafsu dirinya, atau dari kebutuhan libidonya, atau dari kebutuhan dari setiap ada yang something inside this human, something inside this place, gitu ya. Jadi saudara, ini menjadi satu hal. Dorongan utamanya adalah nafsu. Dorongan utamanya adalah libido. Nah, ini Sigmund Freud punya pemikiran. Tapi juga ada pemikiran seperti dari namanya Skinner, itu juga ahli psikologi. Ini lebih mirip kepada apa yang diomong sama tadi si Monica. Yaitu adalah pengharapan itu ditentukan dari lingkungan. Atau pakai bahasanya dia adalah stimulus. Jadi, kalau orang lain bisa punya Ferrari, kenapa gua nggak bisa dapat Ferrari? Ini kalau pakai bahasanya Skinner itu namanya behaviorism. Behaviorism itu adalah satu hal, kita melihat kehidupan orang lain atau gaya hidup orang lain, lalu akhirnya kita mulai mengalami sebuah rangsangan atau kita dirangsang dari luar untuk berharap. Dirangsang dari luar untuk menentukan harapan saya, lalu saya mau berpengharapan, dan saya memperoleh harapan itu yang ditentukan dari luar. Jadi seperti kalau di Indonesia hari ini adalah misalnya Raffi Ahmad, punya mobil, Morris, lalu akhirnya ada yang namanya Baim Wong, aku mau beli mobilnya, lalu ada yang namanya Denny Cagur, juga mau beli itu mobilnya, dan akhirnya dari 700 juta jadi 1 miliar, dari 1 miliar nanti mau jadi berapa, akhirnya orang lihat bagaimana kok bisa ya hidup kayak begitu, karena satu orang demi satu orang lihat, woi, kamu punya mobil Morris, gua pingin loh punya mobil Morris, akhirnya beli dengan bayar uang begitu tinggi, lalu sudah beli akhirnya dijual lagi, dan kita melihat yang menentukan semuanya kalau bisa punya mobil antik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berpengharapan, itu ditentukan dari mana? Dalam hati mana ada bicara tentang mobil antik. Mobil antik itu selalu dari mata melihat. Mobil antik bisa kita harapkan itu adalah karena ada orang yang memberikan intensitas kepada kita, memberikan satu berita kepada kita, lingkungan dari luar yang ngomong kepada kita, mobil antik itu keren, mobil antik itu bisa buat investment dan sebagainya. Ada rangsangan dari luar. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau yang tadi Sigmund Freud, itu pengharapan itu adalah produksi dari libido, produksi dari nafsu, produksi dari dalam. Tapi kalau Skinner justru bilang enggak, itu ditentukan dari lingkungan, ditentukan dari stimulus, ditentukan dari rangsangan dari luar. Sehingga akhirnya kita bisa berpengharapan, kita akhirnya bisa berharap, akhirnya kita bisa menanti pengharapan dan memperoleh harapan. Ini psikologi yang pertama dari Sigmund Freud, kedua adalah dari Skinner,
Ketiga adalah yang menolak poin pertama dan poin kedua. Jadi menolak Sigmund Freud punya pikiran, juga menolak pemikiran dari Skinner. Jadi istilahnya itu nggak ada hubungan libido dengan pengharapan. Kedua, nggak ada hubungan dengan lingkungan, dengan harapan. Nah, yang poin ketiga dalam perspektif psikologi, ini adalah seorang yang bernama Abraham Maslow. Abraham Maslow itu bapak manajemen. Dan dia banyak sekali mempengaruhi ekonomi, khususnya di dalam manajemen, economic management. Nah, saudara, dan saya melihat Maslow ini lebih menekankan kepada kehendak bebas, lebih free will. Jadi, istilahnya menekankan bukan kepada libido, bukan menekankan kepada apa yang namanya behaviorism, tapi menekankan kepada free will, kepada kehendak bebas, dan spontanitas untuk apa? Untuk mendorong sikap dan perilakunya. Jadi istilahnya tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh diri, apa istilahnya itu, nafsu, tapi ditentukan dari usahanya. Jadi kalau Abraham Maslow itu dia sangat mengutamakan satu. Mengutamakan how to actualize yourself. Bagaimana mengaktualisasikan diri. Membuktikan bahwa kamu itu bisa. Bagaimana kamu itu membuktikan bahwa kamu itu berhasil. Bagaimana kamu membuktikan kamu itu adalah orang yang berpengharapan. Jadi untuk kamu mau mengerti arti harapan, memahami proses berharap, dan memperoleh hasil dari berharap itu, kamu harus doing your free will, melakukan kehendak bebasmu, dan membuktikan kehendak bebasmu itu menjadi sebuah actualization yang dilihat orang. Istilahnya kalau kita pakai bahasa sekarang mungkin adalah hard working. Tunjukkan sama orang lain dengan usahamu, you can do something. Buktikan sama orang lain, you can actualize yourself. Maka bagi Abraham Maslow yang paling terpenting, puncak dari segala sesuatunya adalah self-actualization. How to actualize yourself. Bagaimana kamu membuktikan dirimu bahwa kamu adalah orang yang berpengharapan. Nggak usah belajar dari orang, nggak usah belajar dari libido diri. Cukup dengan how to prove yourself. Membuktikan dirimu bahwa kamu adalah orang berpengharapan. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak cincong. Yang penting buktikan, prove yourself, you can actualize something. Nah, itu adalah pemikiran dari psikologi. Kalau kita lihat yang ketiga itu adalah lebih dari humanisme, yang dari pemikiran seorang bernama Abraham Maslow. Nah, saudara lihat, rupanya kalau dari filsafat semua kira-kira punya kesamaannya. Mereka setuju bahwa harapan, pengharapan itu adalah something yang sebenarnya temporary dan something yang bersifat humanistik. Istilahnya nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak ada hubungan dengan spiritual. Nah, kalau psikologi kira-kira juga sama, yaitu apa? Ini nggak perlu dikaitkan dengan hal yang bersifat spiritual, tapi psikologi lebih memandangnya lebih kepada dari mana pengharapan itu muncul. Jadi ada yang satu bilang dari libidonya. Itu Sigmund Freud punya. Kedua adalah dari Skinner yang mengatakan bahwa bukan dari libido, tapi dari faktor dari luar, dari lingkungan, dan sebagainya. Tapi yang ketiga, Abraham Maslow mengatakan bukan yang pertama dan bukan yang kedua, bukan Sigmund Freud dan juga bukan dari Skinner, tapi adalah kehendak bebas untuk membuktikan, untuk mengaktualisasikan diri bahwa aku orang berpengharapan karena gua hardworking. Misalnya bisa punya pen ini adalah karena saya hardworking, saya kerja setengah mati, dan akhirnya saya beli. Meskipun ini ada di dunia cuma ada satu, saya hardworking untuk membelinya. Mahal pun, tapi itu adalah hardworking saya. Misalnya seperti itu. Jadi lebih bersifat pembuktian diri. Nah, saudara, di dalam dunia psikologi, ya, kalau tadi saya ngomong, ada 3 pemikiran tadi. Walaupun masih banyak, saya kira-kira cuma rangkum dalam 3 itu. Tapi paling enggak, saudara, semua teori di atas tadi
Semuanya cara melihatnya beda-beda, perilakunya beda-beda, approach-nya beda-beda. Tapi sudah ada masalahnya kalau kita melihat apa sih yang menjadi akan problemnya. Filsafat tadi bilang bahwa apa? Bahwa pengharapan itu adalah manusia yang membuatnya. Oke. Lalu kalau dari psikologi bahwa itu adalah dari libido atau dari lingkungan luar, ya udahlah, oke, anggap aja kita setuju dari libido. Atau kedua adalah dari luar, atau juga ngomong dari pembuktian diri. Pertanyaannya, apakah pembuktian diri itu pasti akan membawa kita sampai pada tujuan pengharapan? Atau dengan libido kita bisa sampai kepada tujuan pengharapan? Atau dengan dari luar orang berhasil lalu kita akhirnya juga mau belajar berharap menuju keberhasilan itu, apakah tujuannya akan pasti tercapai untuk berharap sampai ke situ? Saudara, psikologi memberikan sebuah konklusi bahwa apa? Jika tujuan tidak tercapai, maka fase pertama yaitu stadium yang mereka katakan itu adalah frustasi. Maka kalau nggak tercapai, yang terjadi adalah frustasi. Frustasi itu apa? Keadaan tidak mampu mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan. Jadi, stadium pertama yang terjadi kalau orang yang nggak mencapai tujuannya atau pengharapannya nggak nyampe, maka yang pertama muncul adalah stadium yang namanya frustasi. Lalu sampai dikatakan jika berlarut-larut berbulan-bulan, stadium berikutnya adalah depresi. Nah, ini bukan main-main. Ini adalah ilmu psikologi. Ya, jadi mereka bilang kalau misalnya orang berharap dan waktu orang nggak mencapai pengharapannya, stadium pertama adalah frustasi, yaitu adalah tidak mampu mengatasi kondisi itu. Tapi sampai berlarut-larut terjadi depresi. Depresi itu musibah kalau bagi orang psikologi. Kalau sudah sampai jatuh dalam sebuah depresi, itu sebuah musibah. Kenapa? Itu adalah kehilangan tujuan, kehilangan harapan, dan kehilangan akan nilai hidup. Orang depresi itu bisa bunuh diri. Frustasi masih belum sampai bunuh diri, tapi kalau sudah depresi, dia bisa sampai mengambil keputusan konyol, sampai bisa mengambil keputusan bodoh. Maka itulah kenapa, saudara, harapan itu adalah alasan yang penting bagi manusia untuk bagaimana mereka dapat melangkahkan hidupnya. Gimana saya punya alasan untuk bisa memiliki arah untuk bertujuan, arah untuk bisa berpengharapan. Nah, saudara, di dalam psikologi kita melihat bagaimana kalau tidak tercapai pengharapannya, tujuannya nggak tercapai, stadium frustasi terjadi, stadium depresi terjadi, dan stadium depresi memiliki resiko untuk bisa membuat orang mengambil keputusan yang bodoh, yaitu membunuh dirinya sendiri. Saudara, rupanya kalau kita melihat konklusi ini, konsep pengharapan dalam psikologi itu rentan rupanya. Rupanya konsep berharap, konsep hope di dalam psikologi itu kalau tidak nyampe tujuannya, maka bisa melayang nyawanya. Begitu juga dengan filsafat tadi. Waktu filsafat tadi saya bilang bahwa mereka rata-rata adalah pengharapan adalah produk manusia, karena pengharapan itu adalah produk manusia, dan waktu manusia coba berharap mengembangkan diri, lalu meningkatkan kualitas untuk bisa memperolehnya, tapi kita melihat hasilnya adalah butuh kesabaran untuk bisa memperoleh pengharapan itu. Dan kadang-kadang ada waktunya, bukan hanya sekedar berharap untuk mendapatkan, tapi kadang-kadang juga ada waktunya untuk berhenti berharap. Kenapa? Nggak nyampe. Maka menunjukkan satu realita bahwa apa? Menunjukkan realita bahwa berharap secara psikologi dan juga berharap secara filsafat itu rupanya adalah sesuatu yang tidak memberikan ketenangan jiwa, tidak memberikan pengharapan yang sesungguhnya, tidak memberikan akan satu damai sejahtera yang
dibutuhkan oleh manusia. Rupanya hidup secara filsafat dan hidup secara psychological life, itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang sebenarnya tentang pengharapan itu sendiri. Saudara, kita tidak anti terhadap psikologi. Kita nggak anti sama filsafat. Kita percaya bahwa filsafat dan psikologi itu bisa memberikan informasi-informasi atau bisa memberikan pergumulan-pergumulan manusia hidup dalam dunia ini. Dan itu perlu dipelajari. Bukan berarti kita maunya belajar Alkitab doang, nggak perlu belajar filsafat, nggak perlu belajar ekonomi, atau nggak perlu belajar tentang psikologi. Kita perlu belajar semuanya itu. Kita juga perlu belajar musik, kita juga perlu belajar tentang hukum. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, kita harus bisa membaca bahwa apa, saudara? Kita harus belajar gimana berharap pada diri sendiri, dan kita juga belajar bagaimana berharap kepada orang lain sebagai standar hidup. Yes, itu pelajaran berharga yang Tuhan ajarkan kepada kita selama kita ada di dunia ini. Tapi kita juga tidak boleh stop sampai di situ. Kita boleh belajar dari psychological life, kita bisa belajar dari philosophical life, kita bisa belajar dari semuanya itu. Tapi tidak boleh stop sampai di situ. Kenapa? Karena kita juga harus tahu bahwa belajar berharap kepada Tuhan itu pelajaran yang paling krusial. Pelajaran yang paling penting dewasa ini. Pelajaran yang selama ini mungkin hilang dari vocabulary hidup saudara dan saya. Karena kalian terlalu sibuk sekolah, kalian terlalu sibuk bikin PR, saudara terlalu sibuk untuk bikin tesis, saudara terlalu sibuk kerja, saudara terlalu sibuk pelayanan, saudara terlalu sibuk melakukan aktivitas hidup, sampai lupa bagaimana belajar berharap sama Tuhan. Saudara terlalu terbiasa berharap sama teman, berharap sama keluarga, berharap sama bos, berharap sama guru, berharap kepada siapa yang memberikan beasiswa kepada kamu, atau berharap kepada siapa yang membiayai kamu, berharap kepada orang-orang yang selama ini concern kepada kita. Tapi, saudara, kita harus lihat kenapa pandemi coronavirus ini akhirnya bikin kita lockdown, bikin kita akhirnya harus sekolah by online, kerja by online, atau kita mungkin juga kerja home base, lalu sampai juga mungkin kita seperti hari ini, kita beribadah by online. Kira-kira pelajaran apa yang penting, yang krusial, yang Tuhan mau gelisahkan dalam kehidupan saudara dan saya? Saya percaya bahwa bukan pelajaran berharga untuk bagaimana kita berharap kepada diri atau berharap kepada orang lain, tapi saya percaya ada pelajaran yang krusial yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui pandemi coronavirus ini, yaitu apa? Kita perlu membawa kembali vocabulary tentang belajar berharap kepada Tuhan, itu menjadi pelajaran yang krusial di dalam kehidupan kita hari ini, yang seringkali kita sudah lupakan. Kita mungkin hari ini sangat malas untuk berharap kepada Tuhan. Kita mungkin sampai hari ini kurang respect untuk bagaimana berharap kepada Tuhan. Tapi saudara, kita tahu nggak? Tuhan itu begitu baiknya, Tuhan itu begitu sabarnya, Tuhan tetap pada dirinya untuk menganugerahkan pengharapan itu kepada saudara dan saya. Maka hari ini saudara bisa persekutuan bersama. Saya percaya ini adalah jalan Tuhan untuk mengajak kita untuk gelisah kembali. Gelisah kembali terhadap apa? Gelisah kembali terhadap apa yang selama ini sudah kita kurang prioritaskan di dalam hidup saudara dan saya. Maka Dia berdaulat atas segala sesuatu, Dia mengenal kita lebih dibandingkan dengan yang lain, dan pada dasarnya itu Allah sebenarnya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mungkin hari ini kita sekolah karena kita ingin sukses, kita ingin berprestasi, kita ingin punya gelar, ya kan? Itu yang kita inginkan. Atau saudara sekolah, saudara kerja, saudara berharap saudara punya prestasi, catatan CV yang memberikan sebuah arah bagaimana, oh saya sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, maka saya punya apa yang namanya rekod
historical record yang bagus. Atau juga saudara kerja dengan berharapan saya bisa menabung, saya bisa memperoleh banyak uang, memperoleh banyak harta, ya. Dan kita menginginkan semuanya itu. Tapi terkadang saudara kita harus tahu bahwa apa? Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita perlu digelisahkan seperti ini adalah untuk kita melihat kebutuhan yang terbesar dalam hidup kita ini apa. Yes, aku butuh uang. Yes, aku butuh pengakuan. Aku butuh akan prestasi dan sebagainya. Tapi Tuhan menyatakan kebutuhan itu bukan yang paling primer. Kebutuhan yang paling primer adalah kamu masih hidup loh. Nafas masih diberikan bagimu loh. Dan masihkah kau ingat siapa yang memberi nafas itu padamu? Siapakah yang masih memberikan kehidupan bagimu? Siapa yang masih bisa memberikan akan satu gerakan dalam tubuhmu untuk bisa melangkah ke sini, ke situ, untuk berpikir ke sana, ke sini. Saudara, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Ia selalu memberikannya. Dan memang tidak selalu apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya adalah, hari ini kita bicara tentang pengharapan. Pengharapan apa yang tidak pernah diberikan oleh pemikiran-pemikiran filsafat, pengharapan apa yang dapat diberikan oleh pemikiran-pemikiran psikologi, dan pengharapan apa yang dapat diberikan oleh setiap konsep kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam seluruh dunia ini. Maka hari ini kita akan concern dengan perspektif biblical, yaitu apa? Yaitu kita melihat pengharapan yang Tuhan berikan, itu adalah yang paling krusial di dalam hidup saudara dan saya. Maka Alkitab mengatakan bahwa pengharapan yang terpenting adalah di saat Tuhan mengaruniakan itu. Di saat Tuhan memberikan itu. Di saat Tuhan menganugerahkan itu. Itu adalah pengharapan yang sejati. Pengharapan yang dibikin manusia itu pengharapan yang fana. Pengharapan yang ada di dalam libido itu fana. Pengharapan yang ada di dalam lingkungan kita, lalu kita digelisahkan untuk mengikuti itu juga fana. Bahkan untuk mengaktualisasikan diri, itu pun adalah pengharapan yang fana. Maka pengharapan yang mana yang benar? Maka saudara, yang ketiga nih, hari ini ini ada yang terakhir, yaitu apa? Perspektif biblical, yaitu ada perspektif Alkitab, atau perspektif akan teologi yang benar, yaitu bagaimana kita memandang pengharapan dari anugerah Tuhan. Bagaimana kita memandang pengharapan dari karunia Tuhan. Bagaimana kita memandang akan pengharapan bersumber bukan pada manusia, bukan pada lingkungan manusia, bukan pada pembuktian diri manusia, tapi adalah dari Tuhan. Nah, saudara, kita melihat pengharapan yang dari Tuhan itu ada macam-macam. Yaitu apa yang kita akan bahas selama 1 bulan ini. Dan pengharapan yang pertama, yang tidak pernah diberikan oleh agama manapun, kepercayaan manapun, filsafat manapun, maupun psikologis manapun, kita melihat yang pertama yaitu perspektif biblical mengatakan bahwa pengharapan yang pertama yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah, itu adalah di saat manusia bisa hidup. Hidup di sini bukan hidup secara fisikal saja, tapi hidup kekal itu adalah pengharapan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara, saya ingin kita membuka beberapa ayat. Pertama, kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, Agus bacain. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah terkenal. Saya minta Agus Shanghai untuk membacakan. Nyalain dulu videonya, nyalain dulu mute-nya. Oke, Dan saya bacakan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 kok ya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Yohanes 3 ayat 16. Salah apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, saya akan concern kepada kalimat yang terakhir. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kata beroleh hidup yang kekal ini adalah pengharapan. Jadi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa itu tidak berpengharapan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itulah hidup yang berpengharapan. Nah, pertanyaannya, apa itu hidup kekal? Kenapa hidup kekal itu adalah hidup yang berpengharapan? Nah, saudara, maka kita perlu membaca apa sih hidup kekal itu. Saudara, hidup kekal itu sebenarnya apakah berarti orang itu tidak mati-mati sehingga mereka namanya hidup kekal? Saudara, kalau dalam Inggris, itu bisa dibedakan apa yang namanya eternal life dengan everlasting life. Coba, apa bedanya, saudara? Everlasting life dengan eternal life. Ada yang mau komen nggak? Saudara, kalau kita lihat, justru eternal life itu bukan berarti seorang nggak mati. Jadi, hidup kekal itu bukan berarti seorang tidak akan mati, lalu selama-lamanya hidup. Itu enggak. Ya. Tidak pernah mati juga bukan berarti bahwa memiliki hidup yang kekal. Yang dimaksud dengan hidup kekal itu adalah eternal life, itu adalah to continue life after death. Istilahnya itu, setelah mati itu kamu ada kehidupan. Setelah mati ada kehidupan kekal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, berarti orang-orang yang percaya kepadanya, waktu kematian tiba, mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena ada life after death, dan life after death itu adalah life yang dijamin oleh Tuhan. Saya ingin kita coba lihat, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Coba saya minta untuk dari Surabaya, saya minta Andi Kurniawan, coba bacain. Andi Kurniawan, bacain Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Bisa dibuka mute-nya supaya bisa langsung bacakan. Ada di situ? Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini menjadi satu penjelasan setiap orang yang percaya. Percaya itu isinya apa? Gimana saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Dan percaya yang dimaksud adalah apa? Maka percaya yang dimaksud adalah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Tuhan. Nah, ini menjadi penting bagi kita, yaitu apa? Bahwa pengharapan itu bukan sesuatu yang diproduksi oleh manusia, dipikirkan oleh manusia, maupun dari nafsu manusia, tapi justru adalah yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui apa? Melalui akan apa yang dianugerahkan, yang dikaruniakan. Dan yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah kepada kita adalah pengenalan akan Allah yang benar. Melalui para rasul, melalui para nabi, kita bisa mengenal Allah. Dan juga melalui Yesus Kristus, kita juga bisa mengenal Allah. Tapi problemnya adalah banyak dari catatan sejarah memberikan sebuah gambaran, khususnya di Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana banyak orang tidak punya pengenalan akan Allah. Banyak dari mereka justru menjadi orang-orang yang dienyahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengenalan akan Allah.
Mereka punya pengetahuan tentang Allah, tapi mereka nggak punya pengenalan akan Allah. Itu sudah bisa buka dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Coba saya minta untuk Deborah Siamen bisa bacakan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, ini adalah satu ayat yang dimunculkan khususnya untuk menunjukkan sebuah realitas bahwa apa? Akan banyak orang punya pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan itu misalnya secara teologis. Jadi kita punya pengetahuan doktrin, kita punya pengetahuan alkitabiah, kita punya pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran rohani, kita memiliki pemikiran tentang disiplin rohani, kita punya banyak akan knowledge tentang Tuhan, kita punya pikiran tentang disiplin tentang Tuhan, tapi tidak punya pengenalan pribadi terhadap Tuhan. Itu problem besar. Bisa Tuhan sampai nggak mengenali kita, sampai Tuhan berterus terang dan mengatakan, "Nyala engkau dari tempat ini," maka kita adalah orang-orang yang paling tidak berpengharapan. Kita adalah orang yang waktu dienyahkan, kita adalah orang yang kalau pakai bahasanya psikologi adalah kita kena stadium depression. Dan kita bisa bunuh diri gara-gara kita dienyahkan oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan mengenal kita dan kita diterimanya, itu adalah pengharapan luar biasa. Tapi waktu kita mengatakan, aku punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi Tuhan justru tidak mengenal kita, ini adalah satu akan tidak berpengharapannya hidup saudara dan saya. Contoh ilustrasi untuk memahami hal ini adalah, mungkin saudara hari ini punya banyak pengetahuan tentang Presiden Jokowi. Kita tahu, oh Jokowi, saya tahu. Dia suka pakai baju putih, celana hitam. Dia suka kalau kerja itu pakai sepatu cap, pakai sepatu olahraga. Lalu dia juga adalah seorang yang mungkin adalah orang yang saya kenal orangnya sangat sederhana, sukanya akan belusukan. Lalu dia juga punya anak dua cowok satu cewek, punya satu istri. Dia asalnya Solo, mukanya deso. Kita punya banyak pengetahuan, ya. Kita punya banyak pengetahuan itu, kita punya akan pengenalan secara biodata, ya. Saudara punya akan semua pengetahuan itu. Tapi belum tentu pengetahuan saudara itu mengizinkan saudara bisa masuk ke istana. Kenapa? Karena saudara mungkin punya pengetahuan tentang Jokowi, tapi di rumahnya Jokowi, kalau Jokowinya nggak kenal kita, nggak ada appointment sama dia, ya kita nggak mungkin bisa masuk istana. Pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang nggak mungkin menjadi satu hal penentu kita bisa masuk istana, kecuali kita punya pengenalan. Misalnya saya kenal pribadi dengan Jokowi, lalu saya mengatakan, Pak Jokowi, saya mau mampir istana. Lalu akhirnya, oh iya, datang. Hehehe, bisa begitu ya. Makanya akhirnya waktu kita datang ke istana, disambut sama Jokowi, kita betul-betul berpengharapan. Kenapa? Karena saya bukan cuma punya pengetahuan, tapi saya punya harapan. Misalnya kalau konteks saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang nggak bisa ketemu Pak Tong. Ya. Banyak orang nggak bisa masuk ke kantor Pak Tong sembarangan. Kenapa? Kantor Pak Tong itu adalah hanya untuk orang-orang khusus. Istilah orang-orang khusus adalah orang-orang yang sama-sama terlibat dalam pelayanan dan orang-orang tamu-tamu yang penting, dan juga tempat Pak Tong biasanya, apalagi hari ini di dalam pandemi coronavirus, ini betul-betul dijaga, nggak boleh sembarangan orang masuk. Kenapa? Karena takut orang-orang itu membawa
akan virus. Karena Pak Tong umur sudah 80 tahun, dan itu bisa gampang banget virus itu masuk dalam tubuhnya dia. Maka kesehatannya dijaga luar biasa. Maka nggak boleh sembarangan orang masuk. Dulu saya mikir, saya nggak mungkin bisa masuk kepada kantornya Pak Tong. Kenapa? Saya nggak kenal Pak Tong. Saya tahu nama Pendeta Stephen Tong. Waktu saya di Taiwan pelayanan, saya tahu tentang Pak Stephen Tong. Tapi saya nggak dekat dengan Pendeta Stephen Tong. Saya baru dekat setelah tahun 2013-2014 itu baru mulai bisa saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga kalau saya datang ke kantornya Pendeta Stephen Tong langsung bilang, oh Daniel, ayo sini, apa kabar? Dulu enggak. Kenapa? Karena belum kenal. Tapi kalau sudah kenal, saya boleh datang ke kantor, saya boleh memanggil beliau, lalu kami juga bisa untuk berbicara dan sebagainya. Itu karena ada pengenalan, sehingga boleh dekat, boleh masuk, boleh untuk terlibat di dalam pembicaraan yang private dan sebagainya. Nah, saudara, ini sesuatu yang penting bahwa kita hari ini jangan sampai memiliki akan satu pengetahuan teologi, pemikiran doktrin, maupun juga memiliki disiplin rohani, tapi kita tidak punya akan intimacy with God. Kita tidak punya akan keintiman bersama dengan Tuhan, pengenalan yang penting, pengenalan yang pribadi dengan Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat krusial, khususnya di dalam pandemi coronavirus ini. Kita salah satunya digelisahkan adalah dengan, oke, sekarang waktumu sudah lebih tidak sesibuk biasanya. Waktumu untuk kerja, waktumu untuk studi, waktumu untuk pelayanan, sudah lebih dibawa di dalam kondisi yang slow motion, tanda kutip, kita bisa katakan. Nah, sekarang kita punya banyak waktu untuk introspeksi. Kita banyak waktu untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Saya mungkin punya doktrin reform teologi. Saya mungkin punya disiplin rohani orang-orang Puritan. Saya mungkin adalah orang-orang yang memiliki akan banyak buku-buku rohani yang selama ini mungkin mengisi hidup saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, do you have any spiritual intimacy with God? Apakah engkau sudah punya relasi yang pribadi dengan Tuhan, doa dengan begitu intim dengan Tuhan, punya akan satu passion untuk berharap kepada Tuhan? Saudara, itulah yang menjadi satu hal pelajaran yang kita bisa ambil di dalam kondisi sekarang ini adalah, apakah saudara pernah memikirkan pengharapan yang Allah berikan bagimu? Hari ini kita membicarakan tentang pengharapan yang pertama yang Tuhan berikan adalah eternal life. Diberikan bagi setiap orang yang percaya. Dan orang yang percaya adalah orang yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Tuhan Allah. Maka ini adalah satu jalan satu-satunya yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Pertanyaannya, who are we? Siapakah saya? Apakah saudara dan saya hari ini adalah orang-orang percaya? Apakah saudara dan saya hari ini adalah dikatakan sebagai the people of believer? Maka saudara, ini penting luar biasa untuk kita sama-sama melihat eternal life adalah satu pengharapan Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Dan hanya diberikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang percaya kepada adalah yang mengenal Tuhan Allah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak menerima eternal life? Ya, saya ingin kita lihat ayat yang pertama, yaitu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Welcome untuk Elis, dan saya ingin Elis bisa bantu bacain Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Berarti apa? Ada pembatasan. Berarti keselamatan hanya ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi
keselamatan ini harus di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Dan itu adalah gift. Eternal life itu adalah God's gift. Given to us, the believer. Diberikan dianugerahkan kepada orang-orang percaya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Maka di luar Yesus Kristus, there is no eternal life. Tidak ada namanya hidup yang kekal. Di sini, God Himself has provided solution. God Himself has provided the solution. Yaitu apa? He sent His Son. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menjadi pembayar dosa. Membayar dosa saudara dan saya, menggantikan saudara dan saya, dan akhirnya penalti akibat dosa kita itu dibayar lunas oleh Yesus Kristus, dan Dia adalah satu-satunya yang layak membayarnya. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang bisa membayarnya. Yang satu-satunya yang bisa membayarnya adalah Yesus Kristus. Kenapa? He never sinned. Dia nggak pernah berdosa. Coba lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dan saya minta Sarah, ini Sarah Beijing ya. Welcome Sarah. Coba bisa bacain 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi dia yang tidak berdosa, tapi dia harus menanggung ya, sehingga akhirnya dosa itu harus ditanggungnya, supaya kita tidak berdosa. Nah, pertanyaannya adalah, dia satu-satunya yang qualified untuk menggantikan kita, menjadi our substitute. Kenapa? Karena he never sin, karena dia nggak berdosa. Dan dia nggak berdosa menanggung orang berdosa. Dan itu adalah satu-satunya yang dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Manusia yang tidak berdosa menebus dosa akan manusia yang berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa itu adalah Allah sendiri yang turun dalam dunia, inkarnasi, dan by mercy and by His grace, Dia memberikan pengharapan kekal itu. Saudara, jadi kalau kita bikin sebuah kalimat yang lebih rangkum, ya, dasar pengharapan hidup kekal orang Kristen didasarkan dari apa? Pertama adalah by His mercy atau by His grace. Semuanya itu diberikan, dianugerahkan, dikaruniakan, sehingga hidup kekal itu bukan dari produk manusia, bukan produk dari libido manusia, bukan dari akan lingkungan manusia, maupun bukan dari aktualisasi diri manusia, maupun dari produksi manusia. Tapi semua adalah by God's grace, by God's mercy. He gave it to us. Believer. Ya. Itu yang pertama. Kedua adalah harus percaya kepada Yesus Kristus. Harus percaya kepada Yesus Kristus, yaitu mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutusnya. Maka saya bikin rangkum akan kalimat tersebut dengan kita harus born again. Kita harus lahir baru di dalam Kristus. Lahir baru di dalam Kristus itu penting, luar biasa. Kalau kita nggak lahir baru dalam Yesus Kristus, maka there is no eternal life, there is no hope. Tidak ada pengharapannya sejati. Dan yang terakhir, yaitu saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang nggak mampu untuk memiliki pengharapan yang kekal itu. Maka satu-satunya cara saudara dan saya bisa menerima akan hidup yang kekal itu dan memperoleh pengharapan itu, bukan cuma bermimpi, bukan cuma berharap, tapi memperoleh pengharapan kekal itu, adalah di saat saudara mengalami akan union with Christ. Union with Christ maksudnya adalah saudara digantikan oleh Kristus. Saudara bersatu di dalam Kristus. Saudara orang berdosa, tapi saudara ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga Kristus menanggung dosamu, sehingga Kristus yang menebus dosamu, Kristus yang memberikan pengharapan hidup kekal padamu. Maka union with Christ itu adalah satu privilege yang teragung, yaitu apa? Allah rela datang dan manusia menjadi substitute bagi kita,
sehingga kita diberikan pengharapannya kekal, hidup kekal. Maka setelah mati, tidak peduli void by coronavirus, COVID-19, atau apapun, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita sudah di-substitute by Christ. Kita sudah ditanggung oleh Kristus. Kita sudah dimenangkan dalam Kristus. Kita sudah diberikan pengharapan kekal oleh Kristus. Mati dalam dunia ini sesuatu perkara yang biasa. Tapi life after death di dalam Kristus, itulah pengharapan kekal pertama yang berharga diberikan kepada saudara saya. Our only hope, only by Christ alone. Pengharapan kita satu-satunya hanyalah pada Kristus yang memberikan akan eternal life bagi kita. Tapi saudara, satu sisi, what a great message. Bahwa kita semua sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Maka kita menerima pengharapan hidup kekal itu. Tapi kita harus ingat satu hal. Kita tidak sendirian. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 mencatat bahwa saudara dan saya tidak akan gampang untuk menikmati hidup kekal itu. Kenapa? Karena we have an enemy who actively seek to blind people to the truth. Akan ada musuh-musuh yang secara aktif akan membutakan orang untuk melihat kepada kebenaran. Dan kita akan buka ayat itu sebagai penutup, dan setelah itu saya akan mengajak saudara sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Saya minta untuk Vio membacakan, Christovio membacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ya, kita melihat bagaimana kita hidup juga bersama dengan orang-orang yang masih buta karena ilah-ilah zaman ini. Jadi kita melihat PR kita adalah by grace alone, by God's mercy, kita, saudara dan saya bisa menerima anugerah keselamatan, bisa born again, bisa mengalami union with Christ. That's good. Tapi saudara, kita harus melihat iblis bekerja untuk membutakan orang di dalam konsep ilah-ilah zaman. Maka ini juga menjadi PR saudara dan saya. Jangan hanya cukup kita, oh thank God I'm your people. Tapi kita perlu melihat God's mercy and God's grace bukan cuma kepada kita saja. Born again bukan cuma kepada kita saja, tapi juga untuk orang lain. Union with Christ bukan cuma untuk saudara saja, tapi juga untuk orang lain. Maka we must learn how to share the good news. We must learn how to share the gospel. Dimanapun saudara berada. Maka saya rindu saudara bisa pakai waktu-waktu ini untuk saudara bisa bangun komunikasi, baik dengan teman-teman yang mungkin sudah lama nggak ketemu, lalu saudara mungkin bisa share dengan teman-teman saudara yang baik, yang orang yang sama-sama ke gereja, maupun yang sudah lama nggak ke gereja, maupun yang tidak ke gereja. Saudara bisa share your faith, saudara bisa share your belief, dan kiranya Tuhan memberikan pengharapan itu untuk supaya apa? Saudara bukan dikacaukan dengan orang-orang yang hanya membanggakan libidonya, membanggakan akan pengalamannya, atau mendambakan akan setiap aktualisasi dirinya untuk berharap. Tapi mari kita mengajak mereka, berharaplah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan, by God's mercy and God's grace, biarlah kita bisa mengenal Kristus, mengenal Dia, dan itulah hidup kekal, mengenal Allah dan juga mengenal Yesus Kristus satu-satunya. Dan itulah yang dapat membuat kita berani melihat. By Christ alone, Dia rela menjadi substitute kita dan menyelamatkan, menebus kita, menjamin hidup kekal di sana. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, menguatkan saudara dan saya, dan juga memberikan hikmat bijaksana sebagai orang percaya untuk kita menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Dan saya minta dua rekan kita berdoa. Pertama, saya minta untuk
satu teman kita yang dari jauh, yaitu Gary, yang sekarang ada di Jepang. Berdoa untuk kita. Kedua, saya minta untuk satu rekan lagi, yaitu Filius dari Shanghai, untuk juga bisa berdoa untuk respon firman Tuhan pada hari ini. Minta Gary dan juga untuk Filius. Gary, ada di situ? Ada, Pak. Ya, silakan berdoa. Ya Bapak, dalam berdoa juga bersyukur ya Bapak daripada mungkin suatu saat yang mungkin sangat-sangat mencekam ini, yang mungkin sangat-sangat yang kami penuh dengan kekhawatiran, tapi Kau tetap berikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan daripada firman-Mu, untuk boleh bersekutu ya Bapak. Mungkin daripada suatu keadaan yang kurang baik ini, tapi kami diberikan suatu kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, baik di setiap tempat yang dulunya kami terbatas di dalam satu wilayah, tetapi kami semakin boleh belajar daripada satu wilayah dengan satu wilayah lainnya, boleh saling menguatkan, boleh mendengarkan daripada firman-Mu. Tetap ingatkan kami ya Bapak di saat-saat yang mungkin tidak mendukung ini, tetap kami boleh setia kepadamu, tetap boleh mendengarkan daripada firman-Mu, tetap boleh berpegang teguh pada iman-Mu, tetap sertai kami ya Bapak, pimpin, sertai kami tahu semua ini dalam rencana-Mu, tetapi kami juga tak minta supaya Engkau boleh pimpin sertai setiap daripada wabah ini sehingga boleh cepat selesai Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Filius bisa berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan atas berkat kesempatan yang Kau telah berkati bagi kami. Malam ini kami dapat kembali berkumpul dan bersekutu lagi. Kami ingin berterima kasih juga Tuhan. Sambungan koneksi juga lancar dan kami dapat sama-sama mendengarkan untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa kiranya Engkau sendiri yang memakai firman yang telah Engkau taburkan ini, ubahlah hati kami ya Tuhan, di saat banyak pandangan mengenai mengapa kami berharap, banyak alasan di dunia ini mengapa kami berharap, tapi kiranya Engkau sendiri menjadi sungguh-sungguh harapan bagi kami, satu-satunya harapan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami ingin berterima kasih di tengah wabah ini, di tengah badai dunia ini, Engkau justru memberikan kami suatu kesempatan untuk kami dapat mempererat hubungan kami ya Tuhan. Dan juga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau sendiri yang memakai kesempatan ini ya Tuhan, agar Engkau memberikan kami hati kehausan untuk agar terus dapat lebih mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.